Kenapa polemik Dzurriyyah Rasulullah yang diklaim oleh Ba'alawi, yang sebenarnya udah clear, selesai, bahwa kartel kenasapannya udah disikat, akhirnya runtuh, tidak terbukti secara ilmiah, menyandang gelar Habib. Tapi kenapa sampai hari ini tidak ada titik terangan, tidak ada titik terang dari kelompok Ba'alawi dan para pengikutnya? Apa yang terjadi sebetulnya? Lalu kita mikir-mikir nih, apa sebabnya kok bisa begitu? Sementara antitesis Kiai Haji Mat pun mereka tidak bisa membuat secara resmi, tapi hanya parsial dari orang-orang yang nggak jelas juga. Dan bisa dipastikan orang-orang itu pasti punya kepentingan. Kepentingannya apa? Ya kepentingan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan mencerahkan umat atau pemirsa atau netizen yang selama ini selalu stay tune mengikuti perkembangan polemik kenasapan ini. Kan begitu? Kalau sudah bicara kepentingan, ya ujung-ujungnya adalah duit. Saya seringkali dibully, dikomentari, ini pasti cuan. Cuan dasmu, bagaimana bisa cuan? Kita ini konten kreator recehan, bagaimana bisa mengambil cuan dari platform seperti ini? Kalau pengen tahu. Tapi ya sudahlah, itu resiko. Kita sudah kalkulasi. Kita membuat konten, membuat video, membuat narasi, itu sudah kita kalkulasi bagaimana resiko dan konsekuensinya. Sudahlah, itu nggak penting. Ada apa sih sebetulnya? Si kelompok Ba'alawi ini kok mati-matian mempertahankan kartel nasabnya. Sedangkan mereka juga bukan siapa-siapa di negeri ini. Tidak memberi andil apa-apa di negeri ini. Hanya dua organisasi Islam yang selama ini memberi kontribusi yang sangat luar biasa terhadap negeri ini. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Udah itu saja. Tidak ada lagi yang lain. Yang lain-lain cuma ngerecokin aja. Karena memang ada yang nyuruh. Dan itu kepentingannya adalah kepentingan duit. Kita kan jadi heran kan. Coba Anda perhatikan. Kelompok-kelompok yang ekstrim ini, yang dibentuk di beberapa wilayah ini. Nah ini kita udah bicara struktural ya. Di per kabupaten, per kecamatan, per provinsi, kelompok-kelompok ekstrim ini. Coba lihat saja. Sumber daya manusianya mumpuni nggak dari sisi keilmuan, profesionalismenya? Tidak worth it semua itu. Bahkan cuman pengangguran, no. Kuliah nggak jadi, nggak ada duit, udah ikut jadi ketua, jadi pimpinan, ujungnya cuma duit. Kan itu masalahnya. Jadi kenapa mereka masih terus mempertahankan kartel kenasapannya? Ya cuma duit, itu saja, nggak ada yang lain. Nah, mereka juga tidak sadar bahwa zaman itu terus berubah. Kan ada istilah begini, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Jadi kenasapan ini jangan dianggap sebagai satu yang kultus, sebagai sesuatu yang itu apa namanya kalau ditentang, kalau dianulir dan lain sebagainya, disomasi, itu bukan perbuatan yang akhirnya melawan sabda Rasulullah. Kalau menurut saya begitu, nggak tahu yang lainnya. Tapi silahkan berargumentasi, ini kan pendapat masing-masing yang didasar oleh keyakinan hati yang paling dalam gitu loh. Ya kalau memang kita tidak pernah melihat informasi-informasi sejarah masa lalu, bagaimana perjalanan tentang si kelompok Ba'alawi ini, ya
tentu saja orang pasti akan mengimani. Kenapa bisa begitu? Sudah saya bilang dari awal, mereka ini membranding dirinya bahwa dirinya ini, kelompoknya ini adalah kelompok eksekutif dalam bidang keagamaan. Dari mulai busana fashionnya, dari mulai cara ngomongnya, penampilannya, dan lain sebagainya. Itu mereka memang membranding dirinya. Coba kita bandingkan dengan kiai kampung nih, ustaz-ustaz di kampung nih. Seperti apa penampilannya? Coba dilihat. Jauh kan? Jauh dari istilahnya kiai kampung atau ustaz kampung ini mempunyai ambisi secara duniawi kan? Di situ sudah kelihatan jejak digitalnya. Nah, akhirnya ada pertanyaan. Memang kelompok ekstrim ini sengaja akan terus dipertahankan oleh para oligarki yang punya kepentingan tentang massa, yang punya kepentingan tentang pendukung. Makanya terus digelontorkan dana kepada mereka-mereka ini, karena kepentingannya kepentingan dukungan, bukan kepentingan kemaslahatan, prek, taek itu namanya. Nggak ada. Jadi kita ini harus benar-benar ya, benar-benar pikiran-pikiran kita ini ya lebih kritis lagi. Dan ini malah dihubung-hubungkan dengan kelompok etnis dari Tionghoa. Ya nggak nyambung lah. Yang kita bicarakan ini apa sebenarnya? Ini kan bukan masalah etnis. Ini bukan rasis. Tapi bagaimana nasab yang mereka buat ini dengan organisasinya ini, itu jangan sampai digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang sifatnya pribadi atau kelompoknya gitu loh, untuk mengambil keuntungan. Korbannya sekali lagi masyarakat. Dan yang sekarang ini kita bendung itu, bagaimana generasi yang kelompok Gen Z ini tidak terpengaruh dengan hal-hal yang mistis itu, yang kolot itu, yang mesum-bimesum itu loh. Ini menurut Bung Karno loh ya, bukan menurut saya loh ya. Dan menurut Bung Karno, itu juga saya setuju sekali. Bagaimana kita bisa mengenal Al-Quran dan hadis dengan baik kalau kita tidak punya kesadaran untuk masalah pengetahuan umum gitu loh. Bagaimana? Nah, ini yang mereka gunakan atau mereka manfaatkan, bahwa masyarakat Indonesia ini mayoritas lebih tertarik kepada hal-hal yang tahayul, lebih tertarik kepada hal yang mistis daripada hal yang fakta. Contoh sepele begini, ini jadi melebar kemana-mana. Kita dagang itu hukumnya hukum matematika, hukum asli, hukum murni yang tidak bisa dibantah. 1 + 1 2 titik. Tapi karena kita ini memang senangnya mistis, senangnya tahayul, senangnya misteri, hal-hal yang sifatnya halusinasi ya, kita tidak suka dengan hal yang pasti.